Jalan Lingkar Kaliori Rembang Lasem sendiri panjangnya mencapai 25,5 km dengan lebar 25 meter. Rencana proyek tersebut sudah masuk ke dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019. Assalamualaikum YouTube. Bagaimana kabar kalian hari ini? Di kesempatan singkat ini bertemu lagi dengan saya untuk berbagi informasi dan edukasi mengenai seputaran konstruksi jalan, perbaikan, dan perawatannya. Saya sendiri sebagai pekerja konstruksi jalan berkewajiban untuk membagi informasi mengenai seputaran jalan. Karena dunia konstruksi jalan itu memakan biaya yang tidak sedikit dan tidak murah. Jadi, sebagai masyarakat kita wajib memantaunya. Sebelum masuk pembahasan, jangan pernah bosan untuk pencet dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video menarik selanjutnya. Dan supaya channel ini bisa terus berkembang demi menyajikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi semua orang. Pembebasan lahan menjadi tahapan penting dalam rencana proyek Jalan Lingkar Kaliori sampai ke Rembang lanjut ke Lasem. Hal itu diungkapkan Bupati Rembang Abdul Hafiz saat dikonfirmasi secara virtual di rumah dinasnya. Untuk itu, Bupati meminta bantuan kepala desa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui provokasi-provokasi yang positif. Jangan malah sebaliknya, sehingga warga bersikukuh tidak melepaskan tanahnya kalau tidak dibeli dengan harga tinggi sesuai keinginan pemilik. Sebab sekarang sudah ada aturan dari pemerintah. Apabila untuk kepentingan umum, pemilik tanah wajib menerima harga tanah yang sudah ditetapkan melalui perhitungan umum di daerah tersebut. Jalan Lingkar Kaliori Rembang Lasem sendiri panjangnya mencapai 25,5 km dengan lebar 25 meter. Rencana proyek tersebut sudah masuk ke dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019. Jika pembebasan lahan selesai, pemerintah pusat sudah menyediakan anggaran sebesar 602 miliar rupiah untuk Jalan Lingkar. Diharapkan 3 atau 4 tahun ke depan pembangunan sudah bisa dimulai. Jalurnya dari Pantura Kaliori ke selatan, ke timur sampai desa Tasiksono, Kecamatan Lasem. Keberadaan Jalan Lingkar tersebut tak sekedar berfungsi untuk memecah kepadatan arus kendaraan di jalur Pantura, tetapi untuk jangka panjang juga membuka simpul-simpul perekonomian baru. Dengan adanya Jalan Lingkar tersebut akan berdampak positif terhadap kawasan pemukiman. Sedangkan rencana pembangunan Jalan Lingkar Rembang telah memasuki masa pembahasan penilaian izin analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Pembangunan Jalan Lingkar ini akan membelah sejumlah titik di Rembang, melewati 3 kecamatan, mulai dari Kecamatan Kaliori, Rembang, serta Lasem. Sedangkan untuk total desa yang dilewati sebanyak 19 desa dari 3 kecamatan tersebut. Ketua Tim Penyusunan AMDAL Pembangunan Jalur Lingkar Rembang Lasem pribadi menjelaskan pembangunan jalur Lingkar Rembang Lasem dapat memenuhi AMDAL dan sesuai Perda RT RW Kabupaten Rembang. Penilaian kelayakan ini didukung dengan sejumlah survei dan penelitian. Ia menerangkan sejumlah respon dari responden yang diwawancara, sebagian besar menerima keberadaan Jalan Lingkar tersebut.
Dari data lapangan, sebagian besar responden menyetujui. Ada 95% dan ada 5% responden tidak setuju. Ketidaksetujuan ini berdasarkan sejumlah persepsi yang beredar. Persepsi negatif dari para responden itu ada yang berupa kebisingan, ancaman terhadap pertanian, ancaman terhadap warga, serta banjir yang nantinya diakibatkan dari jalan lingkar tersebut. Sementara itu, sejumlah perwakilan dari tiap kecamatan yang hadir juga menyampaikan respon terhadap pembangunan jalan lingkar Rembang Lasem. Dari Kecamatan Kaliori misalnya, selain warga berharap pembangunan jalan lingkar juga dapat menghindari tempat wisata religi yang ada di sana, yakni pada titik desa Banyudono, Kaliori, yang terdapat salah satu kepunden. Selain itu, permasalahan beberapa tambak yang ada di Kaliori agar tidak terkena masalah akan adanya pembangunan jalan lingkar ini. Sedangkan dari perwakilan Kecamatan Lasem menyampaikan dukungannya terhadap pembangunan jalan lingkar asal tidak mengganggu cagar budaya yang ada di area tersebut. Sementara Kepala Desa Waru Kecamatan Rembang, Daryono, menyetujui pembangunan asal tidak mengganggu lahan pertanian. Sehingga warga meminta jangan sampai mengganggu saluran irigasi yang sudah ada di daerah yang terdampak. Itu tadi informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kalian. Jika kalian suka video seperti ini, silahkan kunjungi channel ini. Di situ banyak informasi menarik buat kalian semua. Bukan hanya menambah informasi, tapi juga memberi banyak edukasi. Tapi jangan lupa tinggalkan subscribe dan loncengnya ya, supaya kita bisa selalu bertukar informasi dan menjalin silaturahmi yang baik. Akhirnya, saya undur diri, jangan lupa berdoa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, sampai bertemu di video selanjutnya.